Halo Sobat Ngopi yang Budiman, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang rilis pada tahun 2016. Film ini dibuat bukan dengan gambar animasi, melainkan menggunakan boneka asli dengan efek stop motion dari foto yang digabungkan. Bahkan saking sulitnya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengerjakan film ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film, dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita yang mengarungi lautan hanya dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Tak lama ada ombak besar di hadapannya yang siap menerjang, tapi dia bisa membelah ombak itu hanya dengan menggunakan gitarnya tanpa dia sadari ombak besar lain siap menerjangnya dari arah belakang. Seketika membuat wanita itu terhempas ke dalam lautan dan kepalanya menghantam batu karang. Wanita itu terdampar lalu mencoba meraih bayi yang ia bawa bersamanya. Diketahui bayi itu bernama Kubo dan film pun dimulai. Beberapa tahun telah berlalu dari kejadian itu. Kini Kubo telah tumbuh menjadi seorang anak. Dia dan ibunya yang bernama Sariatu tinggal di sebuah gua. Kubo merawat ibunya yang terlihat seperti orang depresi. Hari itu ia pergi ke desa seperti biasa untuk memainkan pertunjukan origami yang dapat ia buat bergerak sendiri menggunakan gitarnya. Di sana banyak orang yang menyukai pertunjukannya, tapi Kubo tak pernah bisa menyelesaikan akhir cerita dari pertunjukannya itu. Karena Kubo harus kembali pulang sebelum malam hari. Sesampainya di gua, secara ajaib ibunda Kubo tersadar ketika malam hari tiba. Sariatu bercerita tentang ayah Kubo yang adalah seorang samurai bernama Hanzo, karakter yang selalu Kubo pakai dalam pertunjukannya. Hanzo adalah seorang samurai dari klan Kumbang, lambang yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh Kubo. Di sana dikisahkan jika Hanzo tewas saat melindungi Sariatu dan Kubo saat dikejar oleh Raja Bulan yang adalah kakek Kubo sendiri, yang mengincar bola matanya dan berhasil mengambil satu mata Kubo. Karena itulah Kubo dilarang untuk keluar malam, karena ditakutkan dia akan bertemu dengan kakek dan para saudari ibunya. Keesokan harinya, Kubo kembali ke desa dan berbincang dengan temannya, yaitu seorang pengemis tua. Wanita itu berkata jika hari ini adalah hari spesial karena malam nanti akan ada festival besar. Ia pun bercerita jika pada hari itu semua orang dapat berbicara pada keluarga yang telah meninggal melalui media lentera. Mendengar itu Kubo sangat senang dan ingin berbincang dengan mendiang ayahnya. Ia pun pergi ke pemakaman yang telah ramai didatangi penduduk yang berharap bisa berbicara kepada keluarga mereka. Kubo terhenti di depan sebuah batu karena ia tak tahu makam mendiang ayahnya. Ia menggunakan kertas origami sebagai lentera dan berbicara sendiri berharap dapat berbincang dengan ayahnya. Satu persatu penduduk pun pergi dan melarung lentera mereka karena sepertinya mereka telah berhasil berbincang dengan keluarganya. Kecuali Kubo yang kemudian marah karena ayahnya tak merespon panggilannya. Tanpa Kubo sadari, ternyata hari sudah menjadi gelap dan berganti malam. Tak lama hal aneh mulai terjadi. Semua lentera mati dengan sendirinya yang disusul dengan suara wanita yang memanggil nama Kubo. Hingga akhirnya dua saudari ibunya datang dan mengeluarkan asap hitam yang kemudian mengejar Kubo yang melarikan diri. Beruntung Sariatu datang dan dengan sihirnya dia membuat lambang klan Kumbang yang ada di pakaian Kubo mengeluarkan sayap hingga membawa Kubo terbang menjauh dari tempat itu, meninggalkan Sariatu yang harus bertarung dengan dua saudarinya. Kubo tersadar di suatu tempat bersalju dan di hadapannya sudah ada monyet putih yang dapat berbicara. Monyet itu berkata bahwa ibunda Kubo telah tewas, bahkan desa yang selalu dikunjunginya pun telah hancur. Dan kini mereka berada di negeri nun jauh. Mereka bermalam di dalam tubuh paus raksasa yang telah mati. Kubo bertanya siapa sebenarnya monyet itu. Ternyata monyet itu adalah jimat yang selalu Kubo bawa selama ini. Ia dihidupkan oleh sihir terakhir ibunya untuk melindungi Kubo. Misi mereka adalah mencari 3 senjata ajaib yang ada dalam cerita yang selalu Kubo mainkan dalam pertunjukannya. Kubo pun baru mengetahui jika cerita yang dimainkannya itu adalah benar-benar kisah nyata yang dia dapatkan dari ibunya. Sebelum diterbangkan oleh sihir ibunya, Kubo menarik rambut ibunya yang akhirnya dijadikan gelang oleh monyet putih itu. Pada pagi hari mereka terkejut karena ada origami yang membentuk seorang samurai kecil.
Si monyet berkata bahwa tadi malam Kubo mengigau memanggil ayahnya dan secara ajaib, kertas origami tiba-tiba membentuk wujud samurai itu dengan sendirinya. Samurai kecil pun keluar dari tempat itu dan menunjuk ke satu arah. Ternyata samurai kecil yang adalah perwujudan dari Hanzo mengetahui tempat 3 senjata ajaib berada dan akhirnya ia menjadi penunjuk arah untuk menemukannya. Kubo lalu bermain-main dengan membentuk banyak origami ke dalam bentuk burung. Si monyet berkata Kubo telah bertambah kuat karena bisa mewujudkan origami sebanyak itu. Hingga di suatu tempat Kubo diculik oleh seseorang dan dibawa ke tempat tinggalnya. Monyet yang mengejarnya ingin menyerang orang itu ketika menemukannya. Tapi Kubo mencegahnya karena ternyata orang itu bukanlah orang jahat. Orang yang mirip dengan kumbang itu hanya tertarik pada origami Hanzo. Kumbang itu bercerita bahwa dulu dia adalah seorang samurai yang dikutuk oleh Raja Bulan menjadi serangga dan berkelana di negeri nun jauh, bahkan ia pun tak ingat siapa ia sebenarnya. Ternyata ia memiliki lambang klan kumbang dan berkata sepertinya Hanzo adalah nama dari masternya. Saat mengetahui Kubo adalah anak dari Hanzo, ia pun siap melayani dan melindungi Kubo. Monyet yang tak percaya dengan kata-kata kumbang itu terus saja berkata sini sehingga dia terdiam saat melihat kemampuan memanah dari kumbang yang begitu hebat. Dari sana terbentuklah sebuah tim untuk mencari 3 senjata ajaib yang beranggotakan Kubo, monyet, serangga, dan samurai kecil. Di suatu tempat, tiba-tiba samurai kecil masuk ke dalam celah yang sepertinya adalah tempat salah satu senjata ajaib itu berada. Saat masuk, mereka melihat sebilah pedang yang menancap pada tangan tengkorak yang besar. Mereka pun meyakini itu adalah pedang ajaib yang disebut dengan pedang super kokoh dan mencoba mencabutnya. Kumbang pun mengambil pedang itu, tapi tak lama tengkorak besar muncul di hadapan mereka. Monyet yang merasakan bahaya lalu menyerangnya dengan pedang yang baru saja mereka dapat. Ternyata pedang itu bukanlah pedang yang mereka cari karena pedang itu patah saat monyet menebas kaki tengkorak raksasa. Samurai kecil lalu menunjuk ke atas kepala tengkorak itu yang ternyata dipenuhi pedang dan pedang super kokoh yang asli berada di sana. Pertarungan pun terjadi, monyet tertangkap oleh tengkorak raksasa sementara Kubo dan serangga yang akan diinjak tiba-tiba melayang karena ternyata si serangga bisa terbang, bahkan ia pun baru mengetahui kemampuannya itu. Mereka berdua berhasil naik ke atas kepala tengkorak dan terus mencari pedang yang asli. Hingga akhirnya Kubo menemukannya dan membuat tengkorak itu hancur seketika. Ketika tengkorak hancur, membuat mereka semua terjatuh, tapi pada akhirnya mereka terbang dengan kemampuan serangga dan mendarat di pinggir danau. Monyet dan serangga terus saja bertengkar mengenai cara menyeberangi danau panjang itu. Tanpa mereka sadari, Kubo memainkan gitarnya hingga membentuk perahu besar dari dedaunan yang ada di sekitar danau itu. Saat berlayar, tiba-tiba samurai kecil menunjuk ke dalam danau yang ternyata senjata kedua ada di dalam danau itu. Kumbang bersiap menyelam, tapi Kubo teringat bahwa ibunya pernah bercerita bahwa di dalam danau panjang itu ada sesuatu yang berbahaya, yang disebut dengan taman mata. Konon mata itu bisa menghipnotis seseorang dan membuatnya terjebak selamanya. Malam telah tiba, tapi Kumbang yang menyelam ke sana belum juga muncul, membuat Kubo ikut menyelam karena khawatir padanya. Saat monyet akan ikut menyelam, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu saudari Sariatu yang telah menemukan mereka. Kubo yang menyelam berhasil menemukan baju besi itu dan memakainya. Seketika ada bola mata besar muncul di belakangnya. Saat Kubo menatap mata itu, ternyata mata yang lain datang mengelilinginya. Di perahu, monyet yang sedang bertarung dapat mengimbangi lawannya. Tak lama Kumbang muncul dan akhirnya harus menyelam lagi untuk mencari Kubo. Kubo yang terhipnotis hampir terjebak dalam sebuah lubang bergerigi. Dalam pikirannya, ia membayangkan bahwa si monyet adalah ibunya sendiri. Kumbang pun datang memanahi para mata itu dan berhasil membawa Kubo kembali. Saat menuju perahu, tampak perahu mereka telah hancur. Di sana ada monyet yang terluka karena pertarungannya, tapi ia berhasil mengalahkan dan menebas lawannya menggunakan pedang super kokoh. Perahu kembali ke bentuk semula karena Kubo tersadar. Di sana akhirnya ia mengetahui bahwa monyet adalah ibunya sendiri. Sariatu lalu bercerita masa lalunya saat pertama kali ia bertemu dengan Hanzo. Saat itu ia diberikan misi oleh ayahnya untuk membunuh Hanzo. Karena Raja Bulan takut akan kekuatan 3 senjata ajaib yang akan Hanzo cari. Saat mereka bertarung, tiba-tiba Hanzo menghentikan serangannya dan membisikkan kata-kata yang membuat Sariatu akhirnya jatuh cinta padanya hingga mereka memiliki Kubo.
Hubungan mereka pun diketahui oleh Raja Bulan yang akhirnya menewaskan Hanzo dan para prajuritnya demi melindungi Sariatu dan Kubo. Ternyata alasan Raja Bulan menginginkan mata Kubo adalah agar ia sama seperti kakeknya itu yang buta akan kemanusiaan. Malam itu Kubo bermimpi bertemu dengan lelaki tua buta yang sedang memainkan gitar. Lelaki tua itu pun menunjukkan lokasi dari senjata terakhir yang berada di dalam klen kumbang milik ayahnya. Mereka pun menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, ternyata saudari Sariatu yang lain menunggu di sana dan berhasil menangkap mereka. Ia lalu memberitahukan sebuah kebenaran yang mengejutkan bahwa ternyata kumbang adalah Hanzo itu sendiri, ayah dari Kubo. Setelah menghancurkan samurai kecil, ia menghampiri Kubo dan Kubo pun bisa memukul wajahnya, membuat sihirnya hilang dan lalu bertarung dengan Sariatu yang telah terbebas. Sariatu pun kalah karena luka yang diterima dari pertarungan sebelumnya. Saat Sariatu sekarat, ia meminta Hanzo untuk terus melindungi Kubo. Saat Hanzo berjanji, tiba-tiba ia ditusuk pedang dari belakang oleh saudari Sariatu itu. Kubo pun berlari dan meraih gitarnya, dan dengan kekuatan penuh, dia bisa mengalahkan bibinya itu walau dua senar gitarnya harus terputus. Sariatu dan Hanzo pun harus tewas di tempat itu. Saat Kubo bersedih, samurai kecil yang masih bisa bergerak menunjuk pada sebuah lukisan yang ternyata adalah lokasi dari senjata ajaib yang terakhir. Kubo pun mengambil tali dari panah milik ayahnya dan dengan senar terakhirnya dia terbang ke lokasi helm itu berada. Singkat cerita, Kubo berhasil mendapatkan helm itu dan bertemu musuh terakhirnya, yaitu kakeknya sendiri. Kubo bertarung dengan Raja Bulan yang merubah dirinya ke dalam wujud monster raksasa. Bahkan, Kubo dengan 3 senjata ajaibnya tak bisa menandingi kekuatan sang Raja Bulan yang membuatnya terpental ke pemakaman. Saat akan meraih pedangnya lagi, Kubo tersengaja melihat gelangnya yang terbuat dari rambut ibu dan tali panah milik ayahnya. Ia pun memutuskan melepaskan semua senjata ajaibnya dan berniat menjadikan kedua gelang itu sebagai ganti dari senar gitarnya yang telah putus. Dengan sihir gitarnya, Kubo membangkitkan roh dari lentera milik penduduk. Melihat itu, para penduduk pun berdiri di samping Kubo dan berani menghadapi sang Raja Bulan. Saat Raja Bulan akan menyerang mereka, ia pun terhalang oleh pelindung dan tak bisa menembusnya. Lalu dengan petikan terakhir dan kekuatan dari para roh, Kubo menyerang balik dan menyebabkan Raja Bulan menjadi seorang manusia biasa yang kehilangan ingatannya. Kubo pun menghampiri lelaki tua lupa ingatan itu dan mengakuinya sebagai kakek. Dengan dibantu para penduduk yang memberikan identitas baru padanya sebagai orang paling baik di desa hingga semua penduduk menyayanginya. Di akhir film, kita akan melihat para penduduk melepaskan kembali lentera keluarga mereka ke aliran sungai. Termasuk Kubo yang ditemani oleh roh ayah dan ibunya hingga film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami mengupload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap komentar di bawah. Bye-bye.